Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mutiara Solo Gumilar. Di sini aku lagi sama teman aku Fatia Khairun Nisa. Nah, di sini kita mau berbincang-bincang tentang apa? Tentang akhlak terpuji, yaitu sikap pantang menyerah. Nah, oke, untuk Fatia, barangkali ada mau bertanya tentang apa itu pantang menyerah. Aku ada beberapa pertanyaan ya, karena apa aja tuh? Jujur aku itu gampang menyerah sih. Oh, kayak gitu. Oke. Jadi menurut kamu apa sih arti pantang menyerah itu? Kalau menurut aku sih pantang menyerah itu kayak apa ya? Kita itu jadi tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Jadi terus berusaha ketika misalnya menghadapi suatu permasalahan. Jadi kita itu jangan gampang down gitu ya. Jadi kita itu harus walaupun berusaha, gagal. ya walaupun gagal itu kita itu harus terus berusaha sampai mendapatkan hasil yang menurut kita itu memuaskan. Kalau menurut aku sih gitu. Oke. Apakah kamu sendiri nih pernah ingin menyerah? Enggak? Jujur ya, aku tuh ya aku tuh kadang ya sering sih Kak merasa mau menyerah. Misalnya ya kayak ini menghadapi ini perkuliahan ini ya. Iya. Itu kayak ada beberapa yang emang mungkin bukan basic aku di situ. Jadi kadang aku tuh pengen menyerah kayak gitu. Cuman aku tuh suka inget ya, gak boleh menyerah. Kita itu harus pantang menyerah. Karena dia harus optimis. Aku tuh supaya gak gampang nyerah itu biasanya aku tuh suka nginget-nginget kembali apa yang pernah aku capai, terus kayak ingat ya orang tua juga ya, perjuangan orang tua kayak gitu sih kalau aku. Oke. Terus apa lagi? Kalau kita udah gagal nih, udah pantang menyerah, udah optimis, tapi masih gagal. Nah, mungkin kalau itu ya, kalau masih tetap gagal, mungkin itu memang bukan rezeki kita, bukan takdir kita kayak gitu ya. Jadi kita itu harus mungkin berusaha lagi ya yang lainnya. Jadi mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru. Oke. Terus ya. Terus, itu kita kan berbincang-bincang ini bukan hanya tentang pantang menyerah. Ya, akhlak terpuji itu bukan tentang pantang menyerah juga ya. Ada yang lain lagi. Contohnya seperti kita tolong menolong. Iya. Taat kepada orang tua. Nah, itu termasuk akhlak terpuji. Oke, yang tolong menolong. Menurut kamu itu tolong menolong tuh apa sih? Nah, kalau menurut aku tolong menolong itu membantu orang ya yang lagi membutuhkan bantuan kita, tetapi dengan hati yang ikhlas dan juga tidak mengharapkan imbalan atau pujian gitu. Jadi kita tuh kalau mau menolong orang tuh harus dengan ikhlas tanpa pamrih, dan juga menolongnya itu dalam konteks yang kebaikan. Bukan kejahatan. Bukan keburukan. Keburukan boleh. Keburukan boleh. Iya. Maksudnya ya gitu. Emang kenapa sih kita harus tolong menolong? Kan bisa sendiri-sendiri gitu. Kan kita itu manusia itu makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri ya. Jadi kita itu harus saling menolong. Mungkin memang ada yang sendiri-sendiri, tapi enggak juga. Oke. Jadi emang udah ada tuh porsinya masing-masing. Ada yang untuk ada bareng-barengnya, tolong menolong. Ada yang emang harus sendiri gitu. Contohnya ya kalau yang bareng-bareng misalnya kayak gotong royong, kerja sama kita, misalnya membersihkan kelas, itu kan kalau sendiri-sendiri capek ya. Iya. Itu harus tolong menolong. Nah, kalau untuk yang sendiri-sendiri itu kayak mengerjakan tugas, mengerjakan ujian itu tidak boleh tolong menolong. Karena kalau tolong menolong itu jadi bukan kebaikan, malah jadi keburukan, kayak contek mencontek ya kayak gitu. Iya. Pernahkah kamu itu menolong teman gitu mau di rumah atau di sini, itu pernah nggak sih ada yang minta tolong dalam kebaikan atau keburukan, itu pernah enggak? Ya pernah dong pastinya kan. Ya
kita itu hidup tuh kan gak luput dari minta tolong. Oh iya, benar. Contohnya nih benar. kayak aku minta tolong ke kamu ini buat apa, buat ngerjain tugas. Kayak gitu. Iya, ya. benar, Ini benar. kita tuh lagi menjalankan akhlak terpuji apa? Tolong menolong. kayak gitu. Iya benar. Tuh. Oke, mungkin udahlah segitu ya. Ya, Aku udah ngerti? Ya, ngerti banget. Oke. Tentang tolong menolong dan pantang menyerah ini. Terima kasih. Iya, jadi kita itu hidup tuh harus terus berusaha dan juga membantu orang lain supaya, karena Allah itu suka orang yang selalu berusaha dan juga membantu orang lain. Nah, orang yang kayak gitu tuh insya Allah hidupnya itu akan lebih berkah lagi dan lebih bahagia gitu, Fatia. Oke, terima kasih Muti tentang penjelasan pantang menyerah dan tolong menolong ini. Nah, mungkin segitu saja ya dari aku dan Fatia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.